Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Sahabat YouTube dimanapun berada, alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel Ponpes Nur Rahman. Mudah-mudahan kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir batin, panjang umur, dimudahkan rezeki untuk bekal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberikan hidayah, taufik, maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dan berbagai macam keberkahan. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat YouTube, insyaallah dalam kesempatan kali ini Al-Fakir akan men-share, akan membahas yaitu tentang keagungan daripada ayat kursi. Mudah-mudahan kita semuanya dengan berkah ayat kursi ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkannya dan kita mendapatkan kebajikan dunia dan akhirat dari Allah Subhanahu wa taala. Mangga sahabat-sahabat untuk yaitu mendengarkan, mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan banyak keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam anna hadhil ayat lamma nuzilat 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam nazala ma'aha sab'una alfa malakin ijlalan laha wa idhaman liqadriha. Ketahuilah bahwa sesungguhnya ayat kursi ini ketika diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nazala ma'aha sab'una alfa malakin, maka pada waktu itu 70.000 malaikat ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawal ayat kursi ini yang diturunkan kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ijlalan laha. Tujuannya adalah karena untuk mengagungkan daripada ayat kursi tersebut, wa idhaman liqadriha, dan mengagungkan, memuliakan daripada derajat ayat kursi. Nah, dari keterangan ini para sahabat, ternyata ayat kursi ini bukan main-main Allah menurunkan kepada Kanjeng Nabi, karena ayat kursi ini dibarengi oleh 70.000 malaikat untuk mengawal ketat, ya, diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebagian daripada faidah atau kegunaan atau manfaat khasiat ayat kursi, di sini dikatakan waman qara'aha wastal laili 225 marrah umina min aduwihi wa ahlakahullahu. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada tengah malam dengan bilangan yaitu 225 kali, 225 kali pada tengah malam, yaitu jam 12 malam ke atas. Tapi ada sebagian guru Al-Fakir mengatakan bahwa yang disebut tengah malam itu mulai dari jam 9 malam sampai subuh, itu dinamakan wastul lail. Lebih utamanya adalah ketika waktu sahur, yaitu jam 2 ke atas, jam 2, jam 3, setengah 4. Karena jam 2 ke atas itu adalah merupakan saatul ijabah, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan waktu yang diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi barang siapa yang membaca ayat kursi pada tengah malam dengan bilangan 225 kali, akan
Allah berikan aman min aduwihi dari musuhnya. Jadi ketika kita punya musuh, ada orang yang memusuhi kita, menzalimi kita, tidak suka dengan perbuatan kita, ini bisa kita amalkan ya para sahabat di tengah malam. Ya contohnya kita sedang berdagang, banyak saingan tapi saingannya tidak waras, tidak hasud kepada kita umpamanya. Maka untuk menetralisir aura-aura negatif, sihir dan lain sebagainya, maka kita harus mengamalkan yaitu ayat kursi yang jumlahnya 225 kali dibaca pada tengah malam. Kita minta pertolongan kepada Allah untuk dijaga keluarga kita, misalkan warung kita, toko kita, kebun kita, sawah kita dan lain sebagainya. Kita mohon perlindungan kepada Allah dengan sabab wasilah membaca ayat kursi 225 kali. Itu yang pertama para sahabat. Wa ahlakahullahu, dan Allah bakal menghancurkan musuh tersebut. Ya, bila mana kita membaca ayat kursi 225. Kemudian waman qoro'aha 313 marroh kapahullahu ma'ahammahu min amri dinihi wa dunyahu wa patahalahu babal khairati. Barang siapa yang membaca ayat kursi dengan hitungan yaitu adad rusul, jumlah para rasul, para utusan Allah 313, atau jumlah tentara Tolut, atau tentara yaitu perang Badar. Karena pada waktu perang Badar, pada waktu itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW dengan sahabatnya berjumlah 313, sedangkan kaum kafir Quraisy pada waktu itu 1000 orang bahkan lebih. Tetapi yang 1000 orang ini bisa dikalahkan oleh pasukan Kanjeng Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang berjumlah 313. Nah ini 313 ini para sahabat adalah merupakan angka yang mempunyai rahasia tertentu yang luar biasa, yang maha dahsyat. Bilangan kecil tapi bisa mengalahkan jumlah yang banyak. Itu adalah bilangan 313, mempunyai rahasia tertentu. Kapahullahu ma'ahammahu, maka Allah bakal mencukupkan ma'ahammahu, perkara-perkara yang menyusahkan, min amri dinihi, baik itu urusan agama, wa dunyahu, termasuk urusan dunianya. Jadi dengan wasilah kita membaca yaitu ayat kursi 313, Allah akan mudahkan urusan kita, urusan dunia dan urusan akhirat. Jadi para sahabat, jikalau kita mempunyai hajat, apa saja itu hajatnya, ingin dapat pekerjaan atau ingin ekonomi kita lancar, ingin kerjaan kita lancar tanpa ada gangguan, tanpa ada resiko apapun, supaya mulus, diantaranya wasilah doanya adalah kita membaca ayatul kursi yaitu 313. Nah ini di sini tidak dikatakan mau siang ataupun malam, boleh ya para sahabat. Misalkan kita membaca habis sholat subuh 313, atau setelah sholat duha. Bila tidak bisa, ya bisa ba'da zuhur dan lain sebagainya. Karena di sini tidak ditentukan waktunya para sahabat. Ya, jadi sekali lagi Al-Fakir tekankan, Al-Fakir kuatkan, barang siapa yang membaca ayat kursi 313 untuk urusan dunia ataupun urusan agama atau urusan akhirat, maka Allah bakal memberikan yaitu kemudahan. Allah akan menurunkan pertolongannya dengan berkah yaitu ayat kursi 313.
Dan ini juga bisa untuk melawan yaitu sihir, santet, guna-guna, ya, pelet dan lain sebagainya, gendam, ya. Ini bisa kita tergantung kita niatnya untuk apa, ya. Untuk hajat besar juga bisa, untuk mengumpulkan biaya, ya. Misalkan kita ingin yaitu membangun rumah, ya, membangun pesantren, membangun madrasah dan lain sebagainya. Ini bisa kita kita amalkan. Insya Allah Allah akan memberikan kemudahan, cepat atau lambat itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita harus yakin, ya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah yaitu membaca ayat kursi 313. Wa fatahalahu babal khairati, termasuk Allah akan membukakan kepada kita atau kepada orang yang membaca ayat kursi 313 babal khairati, yaitu aneka ragam kebaikan. Jadi boleh ini diamalkan seperti orang yang ahli maksiat, tadinya suka mabok, suka minum-minuman keras, susah ibadah, mau ngaji berat, mau tolabul ilmi berat, pengennya males aja, ya, mau bertobat juga susah, umpamanya kita selalu diajak ke jalan yang tidak benar oleh teman-teman kita, maka sahabat boleh kita amalkan ayatul kursi, dibaca yaitu 313. Dan juga ayat kursi 313 ini adalah termasuk menurut guru Al-Fakir yaitu obat dari segala macam penyakit, untuk menjauhkan mara bahaya penyakit, termasuk penyakit corona. Bisa, ya, ayat kursi dibaca 313 dengan niat kita supaya tidak kena penyakit corona, dijauhkan dari penyakit corona, wabah, bencana, penyakit dan lain sebagainya. Bisa ini ayat kursi, ya, 313 diniatkan untuk yaitu mengusir atau menjauhkan daripada penyakit corona. Sebelum Al-Fakir akhiri, Al-Fakir menghaturkan yaitu beribu-ribu terima kasih kepada para sahabat yang sudah menonton, yang sudah mensubscribe, like, share, ya, dan lain sebagainya. Dan jangan lupa notifikasinya dipencet, ya, loncengnya. Jadi nanti kalau ada video baru bisa muncul di HP sahabat-sahabat. Mudah-mudahan channel Nurul Rahman ini bermanfaat, khususnya bagi kaum muslimin muslimat di tanah air maupun di luar negeri, dan juga banyak barokahnya untuk kita semua. Amin amin ya Allah ya robbal alamin. Mungkin itu saja sahabat yang dapat Al-Fakir sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pertolongan, diberikan kesehatan rohani, jasmani untuk bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Bila ada benarnya itu semata-mata adalah karunia dari Allah, ada salahnya itu semata-mata dari kebodohan Al-Fakir. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.